Pembuat patung ini kesel banget sama patung yang dibuatnya karena nggak bisa senyum sama sekali. Jadi di sini ada seorang pembuat patung yang pingin ngebuat patungnya bisa dijual dengan mahal banget. Tapi dia mengetahui kalau patungnya mahal harus tersenyum dan keren banget. Tapi pas dia buat ternyata patungnya nggak bisa tersenyum sama sekali, malah cemberut terus. Bahkan patungnya bisa gigit dia guys. Akhirnya supaya patungnya nggak gigit dia langsung kelitikin patungnya. Tapi itu malah membuat patungnya hidungnya jadi gatel banget. Lalu si patungnya malah bersin dan tidak bisa bergerak lagi. Dan lucunya ketika pemahat patungnya itu menjual patung tersebut di museum, patung ini malah jadi unik dan terkenal karena dia bersin. Cowok ini lagi bekerja seperti biasa, tapi tiba-tiba dia mendapatkan box yang isinya adalah jari manusia. Nah, dia bingung banget dong jari siapa itu, sampai tiba-tiba saat dia lihat jarinya, kok ada cincin yang ternyata itu adalah cincin si istri. Tiba-tiba dia juga mendapatkan pesan yang katanya si istri itu memang lagi diculik. Kecuali suaminya mau main game sama si penculiknya. Bahkan penculiknya cuma nanya, apakah kamu pernah selingkuh sama istri kamu? Akhirnya si suami pun mengaku kalau dia itu selingkuh dengan sepupu dari istrinya. Bahkan dia dipaksa ngepost semua pengakuannya ke sosial media sehingga nama dia udah tercoreng. Tapi dia baru tahu dari temennya kalau ternyata yang menjebak dia adalah istrinya sendiri, supaya semua harta dari suaminya jatuh ke tangan si istri. Cewek ini ngajak pacarnya untuk minum racun bareng-bareng karena orang tuanya nggak menyetujui hubungan mereka. Nah, pas ceweknya minum duluan, ternyata si cowok ketakutan dan nggak mau minum. Padahal si cewek itu udah berdarah-darah dan udah meninggal. Bahkan si cowok langsung kabur ninggalin ceweknya. Sampai pas si cowok ini udah kabur di depan apartemennya, dia kejatuhan tubuh dari ceweknya, yang mana akhirnya mereka meninggal berdua juga. Cewek ini pura-pura mati untuk ngeprank orang-orang. Jadi awalnya cewek ini menembak dirinya sendiri, terus tiba-tiba ada cowok ini yang datang ingin menolong cewek tersebut. Tapi sayangnya semuanya udah terlambat, cewek itu udah meninggal. Cuman dia kasih pesan untuk menguburkan dia saja, terus kamu akan mendapatkan uang yang banyak banget. Nah, ketika cowok ini udah senang dapat uang, ternyata cewek itu hidup lagi dong. Dia itu cuman pura-pura mati doang supaya dia bisa bikin konten live dan banyak penggemarnya. Di sini si cowok jadi kesel banget sama cewek ini. Karena dia kira dia akan kaya, ternyata cuma prank doang. Nenek ini pikun, kalau cucunya datang dia harus lihat foto untuk memastikan kalau mereka adalah cucunya. Tiba-tiba di sini ada pria yang gak punya rumah, langsung dong dia itu punya kesempatan. Dia taruh fotonya dia ke rumah neneknya, supaya ketika dia datang neneknya pikir dia itu adalah cucunya, sehingga dia boleh tinggal di dalam sana. Bahkan karena semua foto itu udah diubah, ketika cucunya beneran yang datang, cucunya malah diusir sama si nenek. Sampai akhirnya si nenek itu mulai curiga ketika fotonya jatuh, ternyata di belakang foto cowok ini ada foto cucunya yang asli. Dan pas ketahuan pria ini bukan yang menyesal, malah nggak tahu diri banget. Dia langsung balikin sofa yang ada di situ supaya neneknya mati aja. Seorang majikan pura-pura ngambek sama ART-nya, bikin ART-nya jadi bingung banget. Bahkan ketika mau gendong bayinya, si majikan nggak kasih ART-nya kerja sama sekali. Untuk nyuci aja ART-nya disuruh berhenti. Seolah-olah si majikan itu udah nggak percaya lagi sama dia. Bahkan tiba-tiba majikannya menyewa ART baru, yang membuat si ART lama makin panik dong. Tapi ternyata majikannya itu sengaja pura-pura ngambek doang, supaya si ART itu bekerja lebih ringan lagi daripada sebelumnya. Karena si majikan tahu kalau si ART itu hamil, tapi ART-nya yang nggak mau bilang aja sama majikannya. Satu desa diajak berbohong supaya nenek ini mikir dia itu kaya raya. Jadi suatu hari nenek ini memenangkan jackpot, tapi sebenarnya jackpot itu adalah jackpot palsu. Jackpot itu dibikin anaknya supaya nenek itu akan merasa kaya raya dan beruntung banget. Bahkan si anak minta satu desa untuk nyelamatin nenek ini, supaya nenek ini benar-benar bahagia. Ternyata semua ini dia lakukan karena neneknya itu mengalami lupa ingatan. Dan si nenek cuma ingat kalau dia selalu memenangkan lotre dan dia itu hoki banget. Akhirnya anak ini harus merencanakan semuanya supaya ibunya merasakan kaya di sisa-sisa hidupnya. Tapi ternyata si anak kaget banget. Si ibu akan menyerahkan semua uangnya untuk panti asuhan. Si anak pun benar-benar terharu banget sama sikap dari ibunya ini. Cowok ini lagi bekerja, tiba-tiba tangannya kepotong dan ternyata tangannya itu adalah roti. Dia pun sedih banget karena tangannya kepotong dan akhirnya dia membawa tangannya pulang. Tapi sayangnya karena tangannya ini kepotong, dia pun harus dipecat dari kerjaannya. Akhirnya tangan yang udah menjadi roti ini dia bawa pulang untuk dia kasih makan ke keluarganya. Tapi ternyata nggak ada kerjaan yang bisa menerima dia sama sekali karena tangannya dia. Akhirnya dia minta istrinya untuk motong tangannya dia yang satu lagi untuk dijadikan roti, supaya anak dan istrinya bisa makan.
Dan ternyata ini adalah pengorbanan seorang ayah guys. Bahkan seorang ayah rela memberikan nyawanya sendiri agar keluarganya tetap bisa bahagia walaupun dia udah gak punya tangan kayak gini. Bocil ini sengaja mencuri duit dari pengemis yang buta. Ternyata duitnya dia bawa kabur, tapi dia kembalikan dengan membawa goreng-gorengan. Di sini pengemisnya nggak tahu apa-apa sama sekali. Tapi lama-lama pengemisnya sadar kok duit dia nggak ada ya. Ada gorengan. Di sini dia langsung makan dong gorengannya. Ternyata niat si bocil membuat si pengemis itu jadi jualan. Karena menurut si bocil pengemis itu nggak boleh minta-minta aja. Dia harus jualan dan usaha. Dan ternyata dengan jualan seperti itu, dia malah lebih mendapat banyak uang. Baik banget ya si bocil. Setiap hari cewek ini nge-live pura-pura menjadi pacar opa ganteng. Tapi nggak ada satupun yang percaya. Bahkan cewek ini selalu merasa dirinya cantik banget dan dia bisa datengin kamar si opa tersebut untuk ngeliatin si opa pas tidur. Jadi cewek ini tuh udah stalkernya si opa banget guys. Sampai si opa tuh serem banget sama dia karena gak kenal dia sama sekali. Ternyata cewek ini ngaku kalau ini semua terjadi karena dulu dia pernah diputusin sama cowoknya. Tapi si opa tersebut tanpa sadar kasih tisu ke dia. Dan semenjak saat itu cewek ini langsung baper sama si opa tersebut. Padahal opa tersebut juga udah lupa sama dia. Sehingga semenjak saat itu dia terlalu gila untuk ngejar si opa selama-lamanya. Cewek psikopat langsung membunuh pacarnya karena pacarnya suka jilatin tangan. Jadi cewek ini gak suka sama sekali dan dia langsung mendorong cowoknya. Tapi gak sengaja cowoknya itu terbunuh. Akhirnya dia langsung lanjutin dong mau ngumpetin cowoknya. Tapi tetangganya melihat hal itu. Akhirnya dia masukin tetangganya dan cowoknya ke dalam koper supaya bisa dikubur bareng-bareng dan gak ada yang tahu. Tapi sayangnya saat cewek ini lagi mengubur 2 orang tersebut, ada 2 orang lagi yang lagi ngeliatin dia juga. Akhirnya terpaksa si cewek harus membunuh 2 orang lagi supaya nggak ada 1 orang pun yang tahu perbuatannya. Abis ngebunuh 4 orang sekaligus dalam sehari, si cewek malah merasa bahagia. Setiap ngelihat ada cewek cantik, cowok ini langsung pingin bungkus dong. Jadi waktu di jalan raya dia ngelihat ada cewek berbaju merah yang benar-benar cantik. Dia langsung mau bawa cewek itu untuk pulang. Tapi nggak berapa lama, sekejap aja cewek itu langsung menghilang yang membuat dia itu tambah penasaran. Akhirnya si cowok mesum ini melanjutkan malamnya dengan mencari cewek cantik lainnya untuk dia bungkus. Tapi tiba-tiba cewek cantik yang pertama datang dan melarang dia untuk menggoda cewek lainnya. Nah di sini dia udah kepedean dong, kirain cewek cantik ini bakal cemburu. Akhirnya dia diajak sama cewek cantik ini untuk pergi ke suatu tempat yang membuat cowok mesum ini tambah mikir yang aneh-aneh. Padahal semua orang gak bisa melihat cowok itu lagi ngobrol sama siapa. Ternyata cewek cantiknya itu adalah setan yang dulu pernah dibungkus dan dianiaya sama cowok semacam dia. Makanya cewek ini akan balas dendam ke cowok-cowok seperti ini untuk dia habisi dan dia ambil nyawanya.